Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ya, Ibu hari ini saya panggil ke sini karena ada sesuatu hal yang saya lihat kira-kira agak kurang pas dengan anak ini. Ada apa ceritanya Bu? Iya ini Pak, saya mengalami kendala dalam pembelajaran Pak. Nah, kemarin kan saya mencoba mengajarkan berdiferensiasi itu Pak. Ya, Sudah saya coba itu dengan mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan ya Pak ya. ya. Tapi setelah saya terapkan masih juga kurang maksimal hasilnya Pak. Maksudnya kurang aktif juga. Setelah saya lihat anak-anak itu nampaknya ada yang sebagian yang belum bisa membaca itu Pak. Iya. Nah, kira-kira saya bingung nih gimana caranya supaya mereka ini bisa aktif. Berapa orang dalam satu kelas itu Bu? Siswanya 21 orang Pak, Iya. yang belum bisa membaca itu dengan lancar sekitar 6 orang Pak. 6 orang. Dan 6 orang itu kurang aktif Pak. Iya. Kendalanya ini belum bisa membaca ya Bu ya? Iya Pak, Belum bisa membaca. membaca lancar. Jadi berkenaan dengan anak yang belum bisa membaca ini, menurut Ibu dulu dalam perkiraan Ibu ini ada apa itu Bu? Setelah saya amati ya Pak ya, mungkin ini juga termasuk dari kelalaian orang tua juga mungkin Pak di waktu Covid kemarin ya Pak, kita kan tidak sekolah tatap muka nih Pak. Jadi anak-anak itu kebanyakan di rumah mungkin ya Pak. Jadi sekolah di rumah mereka tidak giat belajarnya Pak di kelas 2 dan kelas 3-nya dulu. Nah, bisa jadi karena itu dia tidak lancar membaca. Jadi kita sepakati ini karena kurangnya tatap muka antara guru dan Iya anak ini Bu ya. nampaknya, jadi kurang kontrol. Ya, jadi masalah pandemi bisa menyebabkan kurangnya tatap muka antara anak dan guru sehingga hasil akhirnya itu anak kurang bisa dalam hal membaca. Iya. Di dalam permasalahan ini langkah Ibu untuk antisipasi ini ada nggak Bu? Saya sudah merencanakan nih Pak, kalau Bapak setujui kira-kira atau mungkin ada pendapat atau masukan dari Bapak ini. Setelah saya ini teliti, mungkin saya akan melaksanakan memanggil ya Pak, memanggil orang tua anak-anak yang bersangkutan tadi untuk saya langsung menyampaikan kondisi anaknya di sekolah supaya kami bisa berkolaborasi Pak. Nah, bisa jadi mereka nanti lebih membimbing anaknya di rumah. Dan mungkin bisa juga mereka memasukkan anaknya di privat Pak, di privat atau les membaca ya Pak. Jadi dengan demikian saya kan mengajar di kelas 4 Pak. Kelas Jadi 4? kalau mengajar membaca kembali dari awal itu kan sesuai dengan KD ataupun tujuan pembelajaran kita nanti tidak tercapai. Terlalu jauh ya Bu ya? Terlalu jauh Pak. Nah, Jadi itu yang pertama tadi kolaborasi dengan orang tua menyampaikan masalah anaknya tadi sehingga ada cara penambahan waktu untuk orang tua ini memberi apa berupa les gitu ya Bu ya. Kalau di sekolah ini Bu, kira-kira dengan keadaan sekolah kita ini ada nggak istilahnya usaha Ibu untuk lebih? Yang pertama tadi sudah ada penambahan lagi ya Bu. Ya, kira-kira satu lagi Pak, saya memanfaatkan fasilitas kita yang ada, perpustakaan kita ini kan Pak, bukunya udah lengkap, buku cerita, jadi saya bisa berkolaborasi dengan penjaga perpustakaan ini, pegawai perpustakaan ini. Nanti anak-anak yang belum lancar membaca itu dikasih jam tambahan atau mungkin di waktu istirahat mereka diminta untuk ke perpustakaan Pak, sambil bermain bisa membaca dengan buku-buku yang menarik lah. Iya. Memanfaatkan perpustakaan ya Bu. Iya, Pak. Memanfaatkan perpustakaan. Dari dua hal yang telah Ibu lakukan ini, menurut Ibu kedepannya ini bisa mengatasi permasalahan yang tadi, yang pertama tadi yaitu anak tidak bisa membaca tadi ya Bu ya. Persepsi Ibu ke depan ini apa bisa apa enggak ini? Ya, saya pesimis sekali ya Pak ya, karena kita kan harus semangat nih Pak. Kalau tidak seperti itu optimis ya. Optimis ya. Kalau tidak seperti itu nggak mungkin anak-anak akan berhasil ya Pak. Kalau gurunya sendiri tidak ada semangat, tidak merasa mampu ya kan Pak. Jadi saya semangat sekali dan saya rasa ini bisa saya terapkan Pak. Tentunya dengan dukungan Bapak dan teman-teman sekalian. Oke Bu, dari wawancara kita tadi saya paham apa masalah yang Ibu hadapi sekarang. Rupanya di kelas Ibu itu ada keterlambatan belajar gara-gara 6 orang ini belum bisa membaca. Dan juga saya gali dengan versi Ibu, cara Ibu mengatasi ini menurut saya sangat bagus Bu.
sangat bagus, berkolaborasi dengan orang tua, kemudian memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kolaborasi lagi mungkin ditambahkan lagi di sini dengan Bapak Dewan Gurunya boleh situ, kepala sekolah. Nah, saya selaku kepala di sekolah sini mendukung sangat apa yang Ibu rencanakan ke depan. Jikalau nanti ada kendala lagi, kita kompromi lagi, Ibu ya. Tetap semangat, Bu. Iya, semangat Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama. Pak Budi, selamat siang. Siang ya. Akhir-akhir ini saya lihat di sekolah kita ini banyak anak yang kurang inilah Pak dengan sesama atau dengan guru gimana bentuknya tingkat kenakalan ini udah mulai nambah. Ini ada apa ini Pak? Iya Pak, karena sudah saya amati beberapa hari ini Pak. Jadi anak itu kurang sopan santun dalam bertutur kata gitu. Ini mungkin karena disebabkan pandemi kemarin Pak. Jadi kontrolnya kurang, jadi ketika mereka itu banyak di rumah, jadi pergaulannya itu sangat luas sekali. Dan ketika sekarang udah masuk, nah ini sangat nampak sekali itu Pak, tutur katanya yang jorok-jorok itu Pak, terutama yang laki-laki. Jadi perubahan tingkah laku ini dari sebelum pandemi dengan sesudah pandemi sangat jauh ya Pak? Ini jauh sekali itu Pak. Dalam sebelum pandemi ini anak itu nggak terlalu kurang sopan gitu? Ya dulu kalau dalam pembicaraan di kelas pengamatan itu nggak ada yang kata-kata yang carut, kata-kata yang kurang sopan. Nah, tapi sekarang ini saya perhatikan udah perkembangannya sangat signifikan gitu. Menurut Bapak ini perubahan laku ini terjadi di kelas berapa apa udah dalam satu rombel itu udah, atau kan katakan dari satu sekolah itu udah 0,5% gitu, udah setengahnya apa gimana dong? Nah di kelas saya itu udah rata-rata Pak, khusus yang putra. Dan ketika saya istirahat itu juga terdengar dari anak kelas-kelas lain itu. Berarti udah menyeluruh gitu Pak di sekolah. Bisa kita ambil kesimpulan ini perubahan ini sudah menyeluruh ya Pak ya? Sudah menyeluruh di sekolah kita. Dan ini, juga kita sepakati penyebabnya gara-gara pandemi kurangnya pengawasan dari guru tadi. Guru, orang tua juga termasuk. Dari hal yang seperti Bapak sebutkan tadi, permasalahan yang ada ini, menurut Bapak langkah Bapak ke depannya supaya anak kita ini kembalilah seperti sebelum pandemi ini Pak? Ya. Jadi kalau ini hanya sekedar ide Pak ya. Karena kalau ide saya itu barangkali anak itu supaya tidak turun drastis moralnya, terutama sopan santunnya. Ini harus kita biasakan ulang lagi. Jadi ketika kita berkolaborasi antara guru-guru itu, kalau saya kelas 5, jadi kelas lain itu harus juga tahu bahwasanya permasalahan di sekolah kita ini anak-anak udah kurang sopan santun. Maka ketika anak itu berbicara carut, tidak bagus, harus dilaporkan gitu, dan kita diskusikan bersama. Artinya kita rembukanlah bagaimana